Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Haleluya. Oke. Nah, kita semua baru saja ya merayakan serangkaian perayaan mulai dari Jumat Agung lalu masuk kepada Minggu Kebangkitan ya yang kita kenal dengan nama Paskah ya. Dan sekarang setelah dosa kita diampuni, setelah kutuk-kutuk yang disebabkan oleh dosa kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, lalu apa selanjutnya? What's next gitu ya saudara ya. Bagaimana kita akan menjalani hidup kita setelah itu. Nah saudara, malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang cukup menggelitik gitu ya. Judulnya adalah apa yang kamu cari? Coba lihat kanan kirinya bilang, apa yang kamu cari? Ya, nah orang hidup di dunia ini itu pasti pernah menghadapi pertanyaan yang seperti ini ya. Apa yang kamu cari? Kita hidup itu pasti mencari sesuatu. Biarpun misalnya anak-anak masih kanak-kanak masih kecil ya kan. Kalau bayi ya cari susu gitu saudara ya kan. Kalau balita ya cari mainan gitu saudara ya. Kalau agak gedean dikit kayak James gitu mungkin dia cari buku karena hobinya baca buku gitu ya. Kalau remaja mungkin cari pacar gitu saudara ya. Dan seterusnya. Tapi orang hidup di dunia itu pasti mencari sesuatu. Nah malam hari ini saya ingin melakukan sesuatu yang interaktif. Mau? Jemaat Anugerah di Storehouse mau? Ya, yang menyaksikan di Facebook Live kalau mau juga bisa kasih jempol gitu ya atau ketik mau. Nah, saudara, malam hari ini saya akan bertanya khususnya kepada orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Apa yang kamu cari? Sebagai background di dalam ruangan ini ya, beberapa orang itu adalah hamba-hamba Tuhan. Beberapa orang lagi adalah mahasiswa saudara ya, murid-murid sekolah ya kan. Beberapa orang adalah profesional yang kerja di kantoran ya. Beberapa usianya udah lebih lanjut atau sudah masuk kepada usia emas gitu saudara ya. Dan beberapa juga ada yang pandai masak gitu ya saudara ya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Oh beberapa juga pandai main musik. Nah saya ingin tahu apa yang dicari oleh orang-orang di dalam ruangan ini? Ayo, lemparkan beberapa jawaban. Oke, buat yang masih single ternyata mereka mencari jodoh. Oke, ada lagi yang lain? Yang apa? Oh, yang sudah usia emas carinya damai sejahtera saudara. Tepuk tangan dong ya. Damai sejahtera. Oke. Apa? Ketenaran. Oh, ada yang cari ketenaran saudara ya. Bagaimana kalau ketenoran aja? Mau cari tenor apa tenor gitu ya. Kalau mungkin dalam sebuah paduan suara, tenor nggak perlu, yang diperlukan tenor saudara ya. Suara yang berbeda-beda untuk menghasilkan harmoni yang indah ya. Ada lagi yang lain? Kebahagiaan. Oke, ngaku sama saya yang cari kebahagiaan siapa? Angkat tangan. Iya, orang hidup pasti cari yang namanya satu ini ya, kebahagiaan. Memang sih saudara, nggak bisa dipungkirin. Kalau tadi nyari jodoh, pasti sangkut pautnya kepengen bahagia gitu saudara ya. Itu bersangkutan ya. Lalu ada lagi yang lain mungkin? Oh, itu baru mahasiswa keren gitu kan saudara ya. Ada yang cari firman Tuhan, coba. Luar biasa memang. Nah, ada lagi yang punya ide lain? Jabatan. Ada yang cari yang lain tapi nggak ngaku? Hah? Kerajaan Allah. Oh, ya ini hamba Tuhan yang jawab saudara ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh ini udah skakmat ini saudara ya, udah ketahuan gitu. Oke, jadi saudara lihat ya, ternyata dalam ruangan ini pun
kita dari background yang bermacam-macam, golongan usia yang berbeda-beda, dan itu ternyata juga mencari hal yang berbeda-beda. Gak ada salahnya semua dengan jawaban yang saudara kasih ini tadi saudara. Tapi kita mau lihat ya, slide 2 bisa ditampilkan ya. Orang susah itu cari kekayaan, orang sakit cari kesembuhan. Tadi gak ada yang bilang kesembuhan karena hari ini semua sehat, gak ada yang sakit, bener saudara ya. Nah, kalau orang bodoh cari ilmu atau kepandaian, dia gak mau selama-lamanya bodoh, benar saudara ya. Kalau orang gak bahagia cari, nah berarti tadi yang cari kebahagiaan artinya lu belum bahagia hari ini gitu, makanya masih dicari, belum ketemu ya kan. Seperti itu saudara. Dan kalau kita lihat di slide yang berikutnya, rata-rata orang hidup di dunia ini cari. Coba saya minta Sister Desi maju ke depan. Ya, karena kemarin hari Senin waktu kita ada persekutuan doa di kantor Sekretariat Anugerah Ministries, saya kan bilang kalau saya mau khotbah hari Kamis itu judulnya nyeleneh, judulnya apa yang kamu cari? Langsung Desi, Bu itu ada lagunya Bu, katanya gitu. Lah saya itu enggak pernah denger lagu macam gini. Ya Desi ini kan setengah dinosaurus hidup sudah lama gitu ya. Jadi dia tuh tahu lagu-lagu dari zaman purbakala. Coba dengerin. Minta Kak Andre untuk iringi ini lagu. Apa judulnya, Des? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Jangan sakit kuping ya. Tepuk tangan dulu buat Desi dong. Suaranya palas jadi nggak akan nyambung. Percuma Kak pakai musik juga. Apa yang dicari orang? Belum Pak, ulang Pak. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang gitu dah pokoknya. Gak bisa nyanyi, gak tahu nada. Gitu dah Bu, pokoknya Bu. Makasih Desi, tepuk tangan buat Desi. Yang gak bisa nyanyi tapi mau. Yang penting itu saudara ya, available. Amin saudara ya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ada amin saudara ya. Dan kalau kau membuat dirimu available, pasti dimampukan oleh Tuhan ya. Jadi ternyata ada loh, itu katanya lagu sekolah minggu yang saya gak pernah dengar. Apa yang dicari orang? Uang gitu ya. Uang gitu saudara ya kira-kira. Nah sekarang saudara kita lihat slide yang keempat ya. Poin yang pertama yang saya mau bagikan malam hari ini adalah Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Katakan, Tuhan tahu yang kita perlukan. 1, 2, 3. Lihat kanan kirinya, kasih tahu, Tuhan tahu kok apa yang kamu perlukan. Ya. Tahu, Tuhan tahu, perlu pacar, perlu cowok, perlu uang, perlu jodoh, perlu damai sejahtera, ini semua Tuhan tahu gitu saudara ya. Nah, jadi artinya apa? Tadi kalau berhubungan sama lagu yang Desi nyanyikan ya, jangan cuma cari uang untuk beli pakaian, untuk beli makanan atau untuk beli rumah gitu saudara ya, kan itu kebutuhan pokok manusia, apa? Sandang, pangan, papan gitu saudara ya. Karena firman Tuhan itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata, kita baca sama-sama ya, di screen sudah ada 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada amin saudara? 33 kuncinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara? Ini ayat udah terkenal banget ya, kita pasti sudah hafal, menjadi salah satu ayat emas kita saudara ya. Nah, belajarlah, percaya bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Jangan cari uang, tapi cari
kerajaan Tuhan dan seluruh kebenarannya, maka semuanya ini tadi yang kita cari pasti akan ditambahkan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah, slide berikutnya. Kenapa harus cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya? Karena ada banyak kepalsuan di dunia ini. Ya, mencari kebenaran itu artinya kita perlu menggali lebih dalam. Kita perlu belajar mengerti firman Tuhan yang kita dengar baik di gereja, di persekutuan doa, atau yang kita baca setiap pagi saudara saat-saat teduh ya kan. Kita perlu merenungkannya. Nah, saudara, di kantor Anugerah hari-hari ini ya, ada banyak sekali pertanyaan seputar Alkitab saudara. Setiap hari kalau saya masuk ke kantor, bu, kalau ini gimana bu? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Ya kan gitu saudara ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan kadang-kadang saya juga merasa ini nggak kerja-kerja jawab pertanyaan anak-anak staf terus gitu saudara ya. Tapi itu menandakan suatu kerinduan bahwa orang-orang ini ingin mengenal kebenaran lebih dalam lagi. Amin saudara. Nggak cukup dengan apa yang dibagikan, dan nggak cukup menelan mentah-mentah saja apa yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka ingin tahu lebih lagi. Kayak dinosaurus itu benar ada apa enggak sih Bu? Kalau ada itu dicatatnya di mana gitu kan ya. Misalnya Bu, ular itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan dikutuk sama Tuhan untuk jalan di atas perutnya. Berarti sebelum ular itu dikutuk punya kaki Bu. Kalau punya kaki berarti punya ketek dong Bu ya. Kira-kira pertanyaannya agak nyeleneh-nyeleneh tapi seputar itu saudara ya. Nah itu menandakan curiosity, menandakan keingintahuan yang sebenarnya itu bagus ya. Kita bisa bilang, hush, sudah diam sana kerja gitu saudara ya. Atau kita bisa berusaha untuk menanggapi, belajar menggali Alkitab sama-sama lebih dalam supaya pemahaman kita juga semakin dalam tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Amin saudara ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang saya ingin bagikan malam hari ini adalah cari dan inginkan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Sering pula kita ini minta kepada Tuhan dalam doa kita untuk hal-hal yang kita cari itu. Kadang kita itu kasih list kepada Tuhan, daftar hal-hal yang kita cari atau yang kita maui dalam hidup ini. Kembali ke flip chart. Nih misalnya, yang pertama tadi yang diteriakkan kepada saya, jodoh, ya kan? Kalau kita ngomong soal jodoh, kadang-kadang kita itu bisa kasih list kepada Tuhan. Kriteria jodoh yang saya minta. Kalau misalnya ini seorang cewek, cari suami, maka carinya yang kaya. Apa? Berpribadian ganda? Kepribadian baik katanya saudara ya. Rumah pribadi, mobil pribadi. Apa pribadi? Jet pribadi ya kan. Semuanya yang pribadi-pribadi gitu ya. Bagaimana kalau pribadi yang mengenal hatiku? Nah, lalu kalau cewek carinya gimana nih kalau soal jodoh? Cari laki-laki yang ganteng loh kan. Ini jujur banget loh saudara ya. Mungkin ada yang bilang, Tuhan aku gak mau punya suami yang jelek gitu kan saudara ya. Terus misalnya kalau cewek cari suami yang bagaimana? Baik. Ada lagi yang lain? Apa? Oh, takut akan Tuhan. Ini spidol gak jalan ya? Takut akan Tuhan. Murah hati supaya dia suka traktir kita gitu saudara ya. Panjang sabar dan lain sebagainya. Oke? Oh, seperti Yesus. Wah, ini berat ini, Nda. Iya, seperti Yesus. Nah, ini kalau untuk suami ya kan. Suami mintanya yang seperti ini dan sebagainya. Masih ada lain-lain lagi. Kalau misalkan seorang laki-laki sekarang, laki-laki single di tempat ini angkat tangan ngaku. Hah?
Carinya istri yang jangan cerewet katanya itu kan ya. Cari istri yang tidak cerewet. Pak, perempuan cerewet itu wajar, Pak. Karena apa? Karena ternyata riset itu sudah membuktikan seorang wanita itu diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan bicara 25.000 kata-kata dalam sehari. Tapi kalau seorang pria itu diciptakan oleh Tuhan kemampuan bicaranya cuma 5.000. Seperlimanya, Pak, gitu. Jadi jangan heran kalau seorang wanita itu cerewet karena kapasitas bicara dia itu memang dikasihnya banyak sama Tuhan, berlimpah-limpah gitu kan ya. Kan Tuhan kalau kasih nggak mau yang kurang atau cukup gitu saja, tapi harus berlimpah-limpah. Tapi itu bisa menjadi sebuah kelemahan kalau dia tidak mengerti firman Tuhan. Kalau dia mengerti firman Tuhan, kapasitas bicara 25.000 kata-kata dalam sehari itu bisa menjadi kekuatan. Karena apa? Bayangin 25.000 kata-kata yang dia pilih. Dia mengucapkan kata-kata berkat. Dia mendoakan suaminya. Dia mendoakan anak-anaknya. Dia mendeklarasikan imannya. Apa yang belum ada seakan-akan sudah ada. Dia panggil untuk datang. Ada amin saudara? Ya, lalu dia juga mendoakan tetangga-tetangga. Mendoakan Indonesia. Mendoakan agendanya Tuhan. Lalu dia aktif ikut pelayanan. Penginjilan. Wow, katakan wow. Yang laki udah capek ngomong, dia masih bersaksi terus karena 25.000 kata-kata dalam sehari. Itu adalah kekuatan seorang wanita kalau sudah mengenal siapa dirinya dalam Tuhan. Tapi kalau belum mengenal dirinya dalam Tuhan, ya ini tadi cerewet gitu saudara ya. Nah, kemudian laki-laki yang masih single, apa yang kau cari dalam diri seorang istri? Apa coba? Mintanya istri yang bagaimana? Cantik. Lalu? Hah? Setia. Setia tidak centil. Setia tidak centil kepada laki-laki lain gitu lah kira-kira ya. Lalu berikutnya? Jadi gimana Andre, pemain keyboard kita? Cari kriteria seorang istri yang seperti apa? Yang cakep, oke. Ada bedanya loh ya, antara cakep sama cakep. Kalau cakep itu berarti masuk di cantik ini tadi, penampilan. Tapi kalau cakep itu artinya dia pandai untuk mengatur, mengelola keuangan, bekerja, ya kan, tidak menghabis-habiskan duit. Ada amin saudara ya, bisa nabung ya kan, bisa bilang terima kasih suamiku dan bisa mencukupkan diri. Ada amin saudara. Itu adalah wanita yang cakep. Ada lagi laki-laki kriteria kalau mencari seorang istri seperti apa? Sabar, jujur. Kamu banyak dibohongin ya. Cari yang jujur katanya. Apa Gobi? Hah? Kamu cari kriteria istri seperti apa? Hah? Pengertian. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Hah? Yang single, ya iyalah lu single masa mau cari yang double ah. Lalu setelah itu cari yang apa? Yang bisa masak. Oke. Dan lain-lain, oke. Loh, kalau dilihat-lihat gini cowoknya lebih cerewet dari cewek loh. 10 loh, itu cuma 8 loh. Ya kan? Nah, saudara, kita itu ya seringkali kasih daftar kepada Tuhan. Kalau soal jodoh, ini baru soal jodoh loh ya. Daftarnya udah sepanjang ini saudara. Ya kan? Mungkin ada juga yang bilang Tuhan, ini laki-laki, minta yang rambutnya panjang katanya. Kenapa? Supaya kalau belai rambutnya tuh enak karena panjang gitu saudara ya. Kalau rambutnya pendek kayak pasar dia begini kan berat loh, udah selesai gitu saudara ya. Cepet selesai katanya. Lalu minta yang kulitnya putih, minta yang matanya belok. Tapi 2 ya Tuhan matanya, jangan sampai lebih katanya gitu saudara ya. Lalu yang tinggi semampai, minta yang sabar, cantik dan lain sebagainya, ya kan? Nah, ini baru soal jodoh.
Bagaimana soal kerjaan? Soal kerjaan kita kadang-kadang ngomong sama Tuhan, ya Tuhan minta kerjaan itu ya Tuhan yang gampang, yang jam kerjanya nggak panjang, yang fleksibel, Sabtu Minggu libur gitu kan ya. Jangan yang lembur-lembur terus Tuhan, saya capek Tuhan gitu kan ya. Yang bosnya baik, yang gak suka marah, yang suka traktir gitu kan saudara ya. Yang teman sekantornya baik-baik, suka traktirin saya, bawa makanan gitu kan saudara ya. Nah itu baru soal kerjaan ya kan. Lalu nanti kalau ngomong soal rumah yang gak bocor Tuhan, yang besar, yang 5 kamar, tidur masing-masing ada kamar mandinya, tamannya yang besar, supaya bisa punya rumah anjing gitu kan saudara ya. Yang dapurnya luas karena saya suka masak, bikin kue biar cukup tempatnya gitu kan saudara ya. Jadi ternyata apa saudara? Ternyata kita itu seringkali kalau datang sama Tuhan berdoa membawa daftar doa yang sangat panjang. Setuju sama saya? Ya. Slide berikutnya. Bagaimana kalau alih-alih memberikan list doa yang panjang kepada Tuhan, bagaimana kalau doanya kita ganti? Tuhan, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan rencanakan buat saya, itu yang saya inginkan. Amin saudara? Simpel kan? Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, gak mungkin dia merencanakan suatu hal yang jelek buat kamu. Ada amin saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, pasti dia itu lebih tahu daripada kita apa yang terbaik buat diri kita ini. Ada amin saudara. Mungkin kita berpikir cowok ganteng yang setengah kayak K-pop gitu kan saudara ya. Bintang film Korea. Oh itu pasti yang terbaik buat aku Tuhan. Kata Tuhan, lu kalau dapet cowok kayak gitu, lu bakal diselingkuhin terus loh ya kan. Kata Tuhan, jangan cari yang apa yang dicari oleh dunia ini. Tapi Tuhan mau kasih yang the best yang sudah Tuhan simpenkan ya kan. Mungkin secara penampilan gak kayak bintang film Korea. Tapi hatinya itu sangat tertambat pada Tuhan. Sangat cinta sama Tuhan. Amin saudara. Nah orang-orang yang kayak gini nih lebih jaminan mutu daripada kalau you cuma lihat penampilan fisik luar. Ada amin saudara. Nah hati manusia itu Tuhan yang bisa lihat. Kita mungkin salah menilai. Nah, oleh sebab itu kita belajar, berdoa sama Tuhan. Jangan bawa list yang panjang. Tapi bilang, Tuhan, terjadilah apa yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Simple. Make life simple. Lihat kanan kirinya bilang, bikin hidup ini sederhana. Kenapa? Ya, jangan ribet-ribet gitu saudara ya. Nah, kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Matius pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8 di slide sudah ada. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Slide berikutnya, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada amin saudara? Ya, wow. Ternyata Bapa kita itu mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Ya, jadi boleh minta apa enggak sih Bu? Gue jadi bingung gitu kan ya saudara ya. Boleh, asal jangan bertele-tele. Ya, jangan panjang gini listnya, ya kan boleh minta sama Tuhan. Tapi jangan maksa Tuhan supaya setuju dengan apa yang kita pinta. Sebaliknya, kita yang harus mencocokkan diri dengan kita. Tuhan, permintaan saya ini sudah sesuai belum dengan kehendaknya Tuhan? Amin saudara. Ya, justru kita yang harus cari tahu apa yang Tuhan minta dari hidup kita ini. Ya, kita lihat ayat berikutnya saudara ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini tandanya kalau kita memang boleh minta gitu ya. Matius 7
Ayat 7-11, kita baca bersama-sama 2-3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi boleh minta ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, cocokkan apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, gak mungkin Tuhan itu akan menahan kebaikannya. Gak mungkin Tuhan tidak akan berikan apa yang kita minta dalam doa kita. Ya saudara, amin. Nah, kita akan masuk ke poin yang berikutnya. Ya, poin yang berikutnya. Setelah kita menginginkan apa yang Tuhan inginkan, yang ketiga poinnya adalah kita harus tahu tujuannya. Lihat kanan kiri bilang harus tahu tujuannya. Kita harus tahu bahwa ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, itu tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu tujuannya bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, gitu saudara ya. Misalnya, untuk apa kita minta kekayaan? Kalau kita hanya egois memikirkan diri kita sendiri, supaya hidup kita makin nyaman, gitu kan saudara ya. Apa alasannya juga Tuhan harus kasih saudara ya. Tapi saudara, kita harus bisa mengerti bahwa kalau kita dikasih kekayaan oleh Tuhan, itu tujuannya bukan supaya kita bisa masuk fotonya di majalah-majalah keren Indonesia gitu kan saudara ya. Bukan supaya kita dapat pengakuan dari orang-orang seantero dunia bahwa wah itu memang sukses dia itu, memang kaya raya dia itu. Bukan, tujuannya bukan itu, tapi karena kita mau punya benih yang lebih banyak di tangan kita. Ada amin saudara. Supaya dengan benih ini kita bisa memberkati lebih banyak orang. Ada amin saudara. Supaya hidup kita ini bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi dengan kekayaan yang Tuhan titipkan kepada kita. Amin saudara. Tujuannya itu selalu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi supaya kita bisa memberkati orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tujuannya apa? Kalau sudah populer, tadi kan ada yang cari ketenaran ya kan. Terus punya follower jutaan di sosmed saudara ya kan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan influence yang positif dengan postingan kita atau dengan story kita. Menyebarkan kabar baik melalui kepopuleran yang kita punya. Amin saudara. Kalau yang sakit diberikan kesembuhan kepada kita oleh Tuhan. Kalau yang bodoh mendapatkan kepandaian. Kalau yang miskin mendapatkan kekayaan. Yang gak bahagia tadi mendapatkan kebahagiaan. Tujuannya itu apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kesaksian kita dan melalui apa yang akan kita bagikan kepada orang lain. Amin saudara. Tujuan akhirnya itu ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Slide berikutnya. Apapun yang kita cari, ya malam hari ini tadi kita nulis ada beberapa ya yang dicari orang-orang dalam ruangan ini. Apapun yang kita cari, tujuan akhirnya harus memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi yang cari jodoh berarti ingin menikah, ya kan?
Iyalah, ngapain cari jodoh kalau nggak kepingin menikah gitu kan ya. Oh, cuman buat pajangan aja sih Bu gitu. Ya kan nggak mungkin gitu kalau cari jodoh pasti karena ingin menikah. Nah, pastikan bahwa pernikahanmu nanti akan memuliakan nama Tuhan. Kalau pernikahanmu tidak memuliakan nama Tuhan, mendingan lu single seperti sekarang. Mendingan single tapi memuliakan nama Tuhan daripada menikah dan tidak memuliakan nama Tuhan. Yang single-single bilang, amin. Dan bahagia itu saudara, tadi kan ada yang cari kebahagiaan saudara. Mereka pikir mereka akan bahagia kalau sudah dapat jodoh. Mereka pikir mereka akan bahagia kalau sudah menikah. Hei, siapa bilang bahagia itu karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita saudara. Jadi artinya apa? Meskipun hari ini kau masih single. Ya kan? Meskipun hari ini jomblo tapi jojoba. Jomblo bahagia. Amin saudara, ya. Orang-orang bingung gitu, kok kamu bisa sih happy aja terus menerus gitu kan. Loh, lu gak tahu ada Tuhan Yesus dalam hati gua, ada Tuhan Yesus dalam hidup gua. Happy dong, amin saudara. Coba lihat kanan kirinya bilang, happy dong. Kita lihat ayat berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa saudara? Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu saat ini, pastikan bahwa itu memuliakan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Jadi dimanapun kita berada, apapun posisi kita hari ini, pangkat kita, status, jabatan kita, meskipun masih kanak-kanak atau sudah remaja, mau masuk dewasa, sudah akil balik, belum akil balik saudara. Apapun keadaan kita hari ini, pastikan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Woo! Sekarang poin yang terakhir, poin yang keempat. Kejarlah hal yang bersifat kekal. Lihat kanan kirinya bilang hidup sementara tapi mengejar hal yang kekal. Amin. Ya. Kok bisa ya hidup sementara tapi mengejar hal yang kekal? Lah itulah paradoks. Kalau mau belajar lebih dalam, minggu datang belajar the paradox of Christ. Iya. Yeah. Nah saudara, ternyata kalau dipelajari, tahu nggak pertanyaan hari ini, judul khotbah hari ini, apa yang kamu cari? Itu adalah sebuah pertanyaan yang Tuhan Yesus sendiri pernah tanyakan kepada murid-muridnya. Ya. Tercatat pada Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Ya, kita bacanya satu-satu saudara sambil saya jelaskan. Ayat 35 kita baca dulu. 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak domba Allah." Ya, stop di situ dulu saudara. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Suatu hari Yohanes Pembaptis sedang ngobrol-ngobrol sama muridnya. Tuhan Yesus lewat. Dan ketika Tuhan Yesus lewat, Yohanes Pembaptis ini bilang, "Lihatlah anak domba Allah." Ini mengajarkan kepada kita, buat kita-kita yang adalah hamba Tuhan, bahwa ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan suatu pesan kepada jemaat, janganlah berfokus kepada diri kita sendiri. Banyak pembicara pengkhotbah yang kalau berkhotbah itu fokusnya pada kesaksian pribadinya dia, ya kan, apa yang pernah dia alami, ya saudara ya. Fokusnya itu bukan pada Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita belajar seperti Yohanes Pembaptis ini yang meskipun dia sedang mengajar muridnya, dia sedang berkhotbah pada muridnya, dia menunjukkan kepada sumber yang benar, kepada pusat yang benar yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus sendiri.
Dan karena Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada Tuhan Yesus, kau lihat apa yang terjadi di ayat setelahnya, ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Akibat dari Yohanes Pembaptis ketika mengajar murid-muridnya lalu ngomong, lihatlah anak domba Allah. Dua muridnya pergi meninggalkan dia dan mengikuti Yesus. Tapi Yohanes Pembaptis tidak marah. Yohanes Pembaptis tidak mengejar muridnya, balik lu gila ngapain kok jadi murid orang lain gitu saudara ya. Ini menggambarkan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang hamba Tuhan yang secure. Yang merasa aman. Dia tidak merasa tersaingi kalau murid-muridnya akan pergi berguru kepada Tuhan Yesus, gak masalah buat dia. Karena dia memikirkan apa yang kekal. Ada amin saudara. Dia tidak berfokus pada apa yang sementara di atas muka bumi ini. Tapi dia memikirkan kerajaan sorga, memikirkan hal yang kekal. Artinya mengajarkan pada kita juga para hamba Tuhan. Ya, jangan hanya menjadi seorang pemimpin di gereja. Semua orang bisa jadi pemimpin, karena kalau jadi pemimpin salah hukum, salah skors. Semua orang mah bisa melakukan hal yang seperti itu. Tapi tidak semua pemimpin bisa menjadi bapak rohani buat anak-anaknya. Seorang hamba Tuhan yang baik bukan cuma menjadi pemimpin, tetapi harus bisa menjadi bapak dan ibu buat anak-anak rohaninya. Karena kalau mereka adalah anak, kemanapun mereka pergi, suatu hari kelak mereka pasti akan kembali pulang ke rumah. Ada amin saudara. Di belakang ada putri saya, Angelin. Kemarin pulang kasih surprise karena adiknya ulang tahun saudara ya. Dan semester 2 dia kuliah di Singapura udah selesai ya. Itu namanya anak. Kalau liburan pulanglah ya. Tapi kalau bukan anak, kalau cuman bawahan, kalau cuman jemaat yang tidak dibapai, tidak diibui, ya mereka kalau liburan belum tentu pulang ke rumah. Ya, jadi tergantung dari kita bagaimana kita menjadi hamba Tuhan. Apakah kita cuman mau menjadi pemimpin saja yang perintah-perintah, salah skor, salah hukum. Atau kita mau menjadi bapak dan ibu mereka. Kalau ada anak-anak yang berbuat salah, kenapa kamu salah lagi nak? Kenapa kamu jatuh lagi? Coba cerita sama bapak, cerita sama ibu, ya. Ingin tahu, peduli, ya. Selalu mendoakan yang terbaik, mendorong mereka menjadi versi yang lebih baik daripada yang kemarin. Ada amin saudara. Ini pelajaran sedikit tentang Yohanes Pembaptis dan kepemimpinannya. Tapi kita sampai di ayat 38. Dan ini adalah pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikuti dia dari belakang. Baca sama-sama, Yohanes 1 ayat 38, 2, 3. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Lanjut ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ini kita bicara di hari di mana Tuhan Yesus menemukan murid-murid pertamanya. Dan saudara, tadi waktu Tuhan Yesus bertanya kepada dua calon muridnya itu, apa yang kamu cari? Jawaban mereka, apa tadi saudara? Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Lalu ketika mereka sudah melihat di mana Tuhan Yesus tinggal, mereka
tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini saudara, kalau kita pelajari ternyata dalam kebudayaan orang Yahudi, saudara, adalah suatu hal yang umum. Ketika seorang murid ingin berguru, maka dia akan tinggal dengan gurunya. Ya, bukan cuma belajar ilmunya, tapi dia juga akan belajar bagaimana cara hidup gurunya. Dia akan belajar bagaimana gurunya berpikir, bagaimana cara gurunya makan, minum, duduk, bepergian, dan lain-lain. Belajar punya relationship dengan gurunya. Tapi sesungguhnya saudara, tempat tinggal Yesus di dunia ini hanya sementara. Tempat tinggal kekalnya itu ada di sorga. Amin saudara. Jadi kalau kita mencari seperti murid-murid Yesus mencari, maka ketahuilah bahwa kita tidak akan tinggal bersama dengan dia itu di bumi ini. Tapi artinya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Sebab di sorga itulah rumah Yesus yang kekal. Dan kita pun akan menuju ke sana. Ada amin saudara. Yang mau menuju ke sorga boleh lambaikan tangannya. Bilang wuh gitu saudara. Ya, nah ingin ke sana kan ya. Semua tadi udah melambaikan tangan ya. Ada yang ketinggalan gak? Hah? Yang ingin menuju ke sorga boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Suarakan wuh gitu. Ya, nah kalau ingin ke sana punyailah relationship dengan dia mulai dari sekarang. Supaya nanti kalau sampai ke sorga gak kagok saudara, ya kan? Kalau kamu gak pernah punya relationship yang baik dengan Tuhan, sementara kamu masih hidup di dunia ini, nanti kamu akan kagok ketika sampai di sorga. Ada amin? Ya, bingung harus ngapain gitu saudara ya. Sungkan kalau ketemu sama Tuhan Yesus gitu kan ya. Bisa salting apa tuh? Bisa salah tingkah gitu kan ya. Karena apa? Karena gak pernah punya relationship yang baik sama Tuhan Yesus selama di bumi ini. Ya, jadi sama seperti murid yang tadi berguru itu tadi kan murid dalam perjanjian lama saudara ya. Nah, kalau kita sekarang konteksnya adalah jemaat perjanjian baru, ya kan? Kita ini malah sudah dijadikan kekasihnya Tuhan. Ada amin saudara? Ya, nanti kita juga diproyeksikan menjadi mempelai Kristus. Ada amin saudara? Maka pastikan kita itu mengerti cara Yesus berpikir. Pastikan kita itu mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Pastikan kita bisa mendengar detak jantungnya dia saudara. Apa yang menyenangkan hatinya dan apa yang tidak. Karena hal-hal seperti itu hanya diketahui oleh orang-orang yang hubungannya intim dengan Tuhan. Mau saudara? Ini akan menentukan kekekalan kita nanti. Di hidup kita yang singkat ini, yang sementara ini. Mari kita mencari hal-hal yang bersifat kekal. Melakukan persiapan-persiapan supaya nanti kalau kita sampai di surga, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita nggak kagok, sudah terbiasa saudara. Amin. Ya, karena selama di bumi kita sudah latihan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang mau berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.